Habib Bahar melanggar peraturan PSBB. Halo, dikira rakyat ini bodoh? Itu lo mall sampai sekarang buka, ngantri sampai berjubel-jubel itu loh. Pasar tradisional dioprak-oprak, mallnya buka itu loh. Itu PSBB dilanggar. Halo, kemarin yang ngadakan konser tuh siapa? Saudaraku, susah cari waktu ya untuk membahas Habib Bahar ya, karena 2 hari ini kita selalu di jalan. Nah, ini ada kesempatan dikit di mobil, kita manfaatkan ya, membahas Habib Bahar. Membahas Habib Bahar, mudah-mudahan memberikan sumbangsih pikiran ya. Jadi intinya Habib Bahar itu bebas bersyarat, intinya begitu teman-teman ya, bebas bersyarat. Program asimilasi, maksudnya itu bebas, yang penting tidak boleh melanggar persyaratan-persyaratannya gitu kan. Ya diantaranya mungkin mengisolasi diri, tidak boleh ceramah dulu, tidak boleh provokator kan gitu ya, bahasanya rezim kan begitu, bla 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 bla. Oke, saya potong ceritanya teman ya, biar gak panjang-panjang. Intinya Habib Bahar bebas, kemudian dikawal dengan umat gitu kan. Kemudian begitu sampai rumah, sampai di pondok, di kediaman beliau, Habib Bahar langsung ceramah gitu kan. Ya saya tahu situasinya beliau itu, saya paham ya. Kadang-kadang kita itu memang terjebak oleh situasi yang tuntutan ya, kebutuhan umat. Mungkin apa ya, kalau boleh milih sama Habib Bahar, saya itu mungkin seandainya boleh milih ya mending diem, apalagi baru bebas, ketemu anak, bercanda sama istri mungkin kan. Tapi ada situasi dan kondisi ya, kalau saya bilang takdir ya, yang membuat akhirnya kita tidak bisa gitu loh. Akhirnya kita terseret oleh takdir itu, yaitu memang harus ceramah gitu kan. Nah, ceramahlah Habib Bahar ini, ceramah ya kurang lebih seperti itu ceramahnya ya, bahwa tenaga kerja asing tetap masuk, sementara pribumi dikebiri ruang geraknya ya, dibatasi kehidupannya, mudik nggak boleh, jual ini nggak boleh, pedagang-pedagang kecil disemprot-semprot sama air, diusir-usir, dioprak-oprak, macam-macam. Nah, begitu kurang lebihnya Habib Bahar itu ya, ceramah menggebu-gebu. Nah, kemudian jam 2 dini hari kalau saya tidak salah, Habib Bahar dijemput lagi dan dimasukkan lagi ke penjara. Oke, dengan dalih ya tadi itu melanggar peraturan, menciptakan keresahan kepada masyarakat. Itu poin pertama ya. Ceramahnya provokator, meresahkan masyarakat, terus kemudian melanggar peraturan PSBB dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan saya kupas teman ya. Ya, panenlah bangsa cebong, togok, kodok, kadal, munafik, penjilat, panen. Akun-akun sampah, panen. Wah, residivis kambuan, masuk penjara lagi, begini, begitu, panen lah ya. Tapi terutama yang Nusantara itulah, panen, di blow up habis-habisan gitu. Beneran ditangkap lagi? Bener. Sayur bol, makan di penjara dengan sayur bol. Oke, sebelum saya fokus ya, saya kasih kisi-kisi sedikit ya. Sama dengan PKI. Perhatikan, PKI saja loh. PKI itu yang sudah jelas-jelas musuh negara.
Orang PKI itu ngomongnya begini, PKI itu ideologi, PKI itu aliran. Jadi walaupun kamu bunuh orangnya, yang namanya ideologi itu nggak akan bisa mati. Begitu tuh PKI, semua ideologi begitu. Ya, kamu bunuh orangnya, tapi yang namanya ideologi, namanya keyakinan, pandangan hidup akan terus mengalir di pembuluh darah anak-anak PKI. Ya sama dengan Habib Bahar, sama. Saya sama. Gitu, yang namanya sudah ideologi, hak-hak batil-batil, hitam-hitam putih-putih. Ya, walaupun kamu penjara sekalipun nggak bisa. Namanya ideologi mati itu nggak bisa, padam itu nggak bisa, ghirohnya itu padam nggak bisa. Ya kan, bagi kaum munafik yang kenyang waharam aja, penjara itu menakutkan atau mungkin menjijikkan. Zujina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya, orang-orang dunia ini dibikin indah untuk orang-orang kafir. Mata orang-orang kafir tuh, orang-orang munafik penjilat itu ya, betapa indahnya dunia ini. Saking indahnya sampai mereka rela menggadaikan akidahnya, rela menggadaikan imannya, gitu kan. Dan mereka ini menuduh orang-orang beriman itu orang-orang yang jelek, orang-orang yang seperti Habib Bahar ini residivis lah, provokator lah, menebar kebencian lah. Itu bagi mereka. Padahal yang disuarakan Habib Bahar itu ya hak-hak batil-batil. Oke, sekarang saya fokus ya. Gus Nur, gimana pendapatmu tentang Habib Bahar ditangkap lagi, dijebloskan lagi ke penjara? Nih pendapat saya pertama. Habib Bahar dijemput lagi di penjara, katanya meresahkan masyarakat. Catat ini. Demi Allah, yang meresahkan masyarakat itu bukan Habib Bahar. Demi Allah, yang meresahkan masyarakat itu adalah BPJS-nya naik. Ya. Masyarakat, coba perhatikan sekelilingmu, coba perhatikan, baik di media sosial ataupun di dunia nyata. Perhatikan. Mereka semua kisruh, carut marut, ekonomi, perdagangan, sosial, politik. Mereka carut marut bukan karena Habib Bahar. Perekonomian merosot bukan karena Habib Bahar. Masyarakat resah bukan karena Habib Bahar. Masyarakat resah ini karena BPJS-nya naik, masa depannya nggak jelas, ya, amanahnya dikhianati oleh rezimnya, oleh DPR-nya, bukan oleh Habib Bahar. Habib Bahar meresahkan, enggak. Yang ngomong gitu tuh munafik itu. Dek, jalur kiri aja, lari 100 nggak apa-apa. Pakai ini, lari 100. Habib Bahar meresahkan, begitu bebas meresahkan, enggak. Habib Bahar ceramah di depan umatnya dan umatnya senang, happy. Saya ulang ya, yang meresahkan itu adalah rezim ini. Udah tahu rakyatnya cari makan susah, BPJS-nya dinaikkan. Mudik nggak boleh, ini nggak boleh, TKA masuk terus. Oke, saya nggak usah bertele-tele lah, ini emosi kalau diteruskan. Yang kedua, Habib Bahar melanggar peraturan PSBB. Apa PSBB itu? Lupa dia. Apa itu PSBB itu? Sosial berskala besar itu loh, nggak boleh kemana-mana maksudnya. Halo? Dikira rakyat ini bodoh? Itu loh, mall sampai sekarang buka, ngantri sampai berjubel-jubel itu loh. Pasar tradisional dioprak-oprak, mallnya buka itu loh. Itu PSBB dilanggar. Halo? Kemarin yang ngadakan konser itu siapa? Memang rezim ini rezim. Ini mulut kalau bukan buatan Allah ini jebol ini, tiap hari ngomong rezim. Capek. Rezim ini tukang melanggar PSBB.
Habib Bahar meresahkan. Lucu aja. Yang meresahkan itu mereka, penguasa, rezim. Habib Bahar melanggar PSBB. Nanti tak putarkan video-videonya itu. Mall-mall Cino-Cino bebas melenggang, mau buka sampai ngantri-ngantri itu. Mana PSBB-nya? Kemarin konser tuh mana? Social distancing, jaga jarak, mana? Kok nggak ada? Nggak ada yang pakai masker, ada yang nggak pakai masker, berdempetan. Kok boleh konser? Boleh. Kalau konser boleh. Kalau Habib Bahar nggak boleh. Kalau mall boleh. Kalau pasar tradisional nggak boleh. Tuh loh, petani-petani sayur di Malang atau di mana kemarin itu dibuang semua sayurnya. Panen raya nggak bisa dimakan, nggak bisa dijual. Sementara penguasaan import sayur dari luar. Itu yang meresahkan masyarakat. Coba adakan survei. Halo rakyat Indonesia, saya survei. Adakan survei. Kira-kira yang meresahkan masyarakat ini Habib Bahar apa rezim? Ayo adakan survei, ayo. Tuh meso hai. Pengecut. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hancur kamu nanti, perhatikan. Demi Allah, wallah, imanku yang mengatakan hancur kamu nanti. Gak usah nanti, sekarang hancur kamu. Siapa yang membuat yang mempermainkan nasibnya Habib Bahar kemarin? Ya, enaknya mengeluh, enaknya jemput siapa? Hancur kamu nanti. Kan kita itu gini loh. Terserah Anda mau pakai lihat fenomena negara ini, mau pakai kacamata manusia, ya, kacamata rezim, kacamata munafik, penjilat, atau mau pakai kacamata Allah. Kan tinggal begitu pilihannya. Di mata rezim, di mata munafik, di mata cebong, Habib Bahar meresahkan umat. Tapi kalau di mata Allah ternyata tidak. Karena ternyata setelah diakumulasi yang meresahkan ternyata bukan Habib Bahar. Setelah diakumulasi sama Allah, ternyata yang meresahkan masyarakat itu adalah penguasanya. Gimana coba? Hancur nggak? Hancur. Tunggulah sebentar lagi. Sabar. Imanku mengatakan hancur. Alah, berapa sih jabatanmu itu, berapa sih? Nggak ada apa-apanya sama Firaun. Nggak ada ujung kukunya sama Korun. Nggak ada. Kamu tuh siapa? Yang lebih penting itu, intinya yang lebih penting ini, tak kasih langsung aja lah ya. Yang lebih penting itu Habib Bahar tidak pernah menyengsarakan rakyat, tidak pernah menipu rakyat, tidak pernah korupsi makan uang rakyat. Itu intinya. Itu yang akan menjadi bahan audit alam. Dan itu yang akan menjadi hukum dasar eksekusi Allah, eksekusi alam. Perhatikan, tidak lama. Siapa? Saya nggak usah sebut nama lah. Ya, perhatikan rezimnya ini, perhatikan. Yang berkompeten keluar masuknya Habib Bahar. Sebentar lagi perhatikan. Semua, bukan hanya itu. Semua. Habib Rizik diisolasi, Habib Rizik diasingkan.
Jadi kayak Buya Hamka. Jadi ingat Sayyid Qutb. Hukum dibolak-balik seperti ini. Rezim yang bikin peraturan, rezim yang melanggar peraturan. Saya ulang ya, rezim yang bikin peraturan, rezim yang melanggar peraturan. Bukan Habib Bahar. Allah akan menghancurkan kezaliman ini dengan kezaliman yang lain. Sudah ya saudaraku, itu intinya ya. Jadi Habib Bahar itu intinya, Habib Bahar bebas. Jadi masih berkembang terus ini otakku ini. Sudah 15 menit ini. Habib Bahar bebas ditangisi oleh narapidana-narapidana yang selama di dalam penjara seperti menemukan mutiara, menemukan embun kesejukan. Di dalam penjara pun Habib Bahar tetap menjadi permata. Nah, besok kita tes kira-kira kalau Abu Janda, Adi Armando, Sukmawati, mereka-mereka lah kira-kira kalau di penjara, sama-sama di penjara, bisa nggak menjadi fenomena ukhuwah, menjadi fenomena dakwah di dalam penjara? Bisa nggak? Di penjara ditangisi umat yang di luar penjara, dihormati sesama narapidana, bisa nggak? Ini berandai-andai aku ini. Oke ya, jadi bebas bersyarat ya, program asimilasi ya, dikawal umat begitu banyaknya, jika mungkin terus terpancing girohnya beliau, terbawa situasi, akhirnya ya mau ndak mau ceramah juga. Harusnya kan nggak usah ceramah lah ya, harusnya kan langsung masuk rumah istirahat kan begitu. Tapi rupanya situasi dan kondisi yang seperti itu kan sambutannya. Mungkin tiba-tiba begitu nyampe rumah sudah ada podium, sudah ada sound system, mungkin wallahualam bisawab. Seandainya aku di posisinya Habib Bahar mungkin juga ya nggak bisa menghindar ya, ceramah juga akhirnya kan begitu. Nah, jam 2 dini hari dijemput, meresahkan masyarakat. Padahal nggak ada masyarakat resah. Tanya petani, tanya pedagang, tanya penjual sayur, tanya tukang parkir, tanyalah elemen masyarakat semua, tanya kira-kira resah nggak dengan kebebasan Habib Bahar? Enggak. Mereka resah karena panennya nggak bisa dijual, cari uang susah, udah gitu dibohongi terus sama penguasa, diprank terus sama penguasa. Mereka resah karena itu, hukum nggak jelas, hukum nggak menentu, PKI-nya udah merajalela, gaya-gaya komunis merajalela, tenaga kerja asing tiap hari membanjiri Indonesia, ya kan? Rakyat gak boleh boncengan, sementara penguasanya konser. Naudzubillah min dzalik, menjijikkan. Ya sudah saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan sebagai apresiasi ya, sebagai simpati saya. Mudah-mudahan video ini dicatat sebagai amal ibadah sama Allah, dan mudah-mudahan sholawat ashkil tadi itu disadap oleh alam dan nggak lama lagi diolah menjadi halilintar, menjadi puting beliung ya, menjadi kekuatan dahsyat yang akan menghancurkan kaum-kaum munafik itu nanti insya Allah. Ayo kita Al-Fatihah satu kali yuk ya, mudah-mudahan Habib Bahar dikuatkan dan mudah-mudahan semua musuh-musuh Allah itu dihancurkan sama Allah. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka gak akan henti-hentinya merancang tipu daya ya, untuk menangkapmu, memenjarakanmu, membunuhmu, bahkan mengusirmu. Mereka setiap hari merancang tipu muslihat, tapi Allah sebaik-baik pembalas, pembatal tipu muslihat. Kita tunggu pembalasan Allah, nggak lama lagi. Kita tunggu. Seperti kemarin, kayaknya ini akan menjadi Idul Fitri terburuk sepanjang sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Karena ulama terus disakiti, aktivis Islam terus didolimi terus. Ila hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.